warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, akan melaksanakan kegiatan PPL praktik pembelajaran inovatif di UPTD SD Negeri 54 Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya. Oke, saya mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sudah sakit? Tidak. Kemarin Arya tidak hadir, kenapa Arya tidak hadir? Kenapa kemarin? Diare. Bisa kemarin kenapa? Diare juga? Diare juga. Oke, baiklah. Sebelum kita belajar, seperti biasanya kita akan melakukan kebiasaan kelas kita, seperti berdoa, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional. Sebelum kita berdoa, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Alfia. Hadir, Bu. Awal Saputra. Hadir, Bu. Muhammad Fadil. Hadir, Bu. Muhammad Arya. Hadir, Bu. Yuni Sahra. Hadir, Bu. Oke, baik. Tadi hadir semua di Nadi. Nah, sekarang sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa tadi datang paling awal? Oke, Alfia, sini Alfia. Pimpin temannya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar selesai. Terima kasih Nak, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Indonesia sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, ada tidak yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Coba unjuk tangan yang masih ingat pelajaran sebelumnya. Coba ya, Syarina apa? Teks eksplanasi dan cara menghasilkan energi listrik. Iya, teks eksplanasi dan cara menghasilkan energi listrik. Kan kemarin sudah belajar tentang cara menghasilkan energi listrik. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya energi listrik yang sudah dihasilkan dialirkan ke rumah-rumah warga. Seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah melalui kegiatan membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menentukan informasi penting dengan tepat. Sama seperti tugas sebelumnya. Bikin diagram, mana informasi pentingnya, mana paragraf penjelasnya, mana deret penjelasnya, dan yang mana kesimpulannya. Kemudian, tujuan berikutnya yaitu melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dengan benar. Jadi sebentar itu Nak, ada lagi video yang diamati. Setelah diamati, Ibu akan bertanya jawab dengan kalian. Apa yang kalian dapat dari mengamati video. Kemudian setelah itu, kalian harus menceritakan kembali apa yang sudah diamati pada video tersebut. Oke, baik.
dulu. Buka buku siswanya. Ada pada halaman 25. Silakan buka dulu bukunya halaman 25. Silakan dibaca. Saya kasih waktu 5 menit. Dibaca dulu teksnya dalam hati. Kemudian nanti ibu tanya yang mana topik masalahnya, kemudian yang mana deret penjelasnya, dan yang mana kesimpulannya. Silakan dibaca dulu. Oke, sudah dibaca semua? Sudah dapat mana paragraf pentingnya, paragraf informasi pentingnya? Sudah ketemu informasi pentingnya? Sudah tahu yang mana topik masalah? Sudah, oke, kalau begitu ibu mau lihat dulu. Coba kelompok yang di sana. Siapa yang mau di sana? Ya, Hikmah, coba berdiri. Paragraf 1 nak berisi apa? Topik masalahnya, apa topik masalahnya? Iya, itu adalah topik masalahnya. Listrik memiliki peran penting dalam era globalisasi. Kalau paragraf 2, apa isinya paragraf kedua? Apa isi paragraf kedua? Tentang deret penjelas. Ya, coba di sini. Coba Rahma, deret penjelasnya. Yang mana deret penjelasnya? Coba tunjukkan, nak. Kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan Iya, itu tadi adalah deret penjelasnya. Deret penjelas itu menjelaskan bagaimana langkah-langkah kejadian atau bagaimana langkah-langkah proses. Nah, itu tadi paragraf kedua. Bagaimana dengan paragraf ketiga? Apa isinya paragraf ketiga? Kesimpulan. Iya, kesimpulan. Ada yang bisa tunjukkan saya yang mana kesimpulannya? Oke, coba Fadila. Yang mana kesimpulannya di situ? Dengan adanya ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Iya, untuk paragraf ketiga itu berisi tentang kesimpulan atau pendapat pribadi penulis teks eksplanasi tersebut. Oke, silakan disimpan dulu bukunya. Perhatikan ke depan, ada video yang harus kalian amati. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang proses penyaluran energi listrik. Listrik termasuk salah satu kebutuhan terpenting dalam kehidupan manusia, khususnya pada era globalisasi saat ini. Listrik sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, dunia usaha, industri, pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain. Energi listrik berasal dari pusat pembangkit listrik. Jenis-jenis pembangkit listrik diantaranya pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga uap, dan lain-lain. Untuk masuk ke sistem distribusi, tegangan harus diturunkan menggunakan trafo step down menjadi 20 kV. Yang diklasifikasikan sebagai tegangan menengah. Untuk pelanggan tegangan menengah biasanya digunakan oleh gedung, pabrik, dan lain-lain untuk keperluan bisnis. Kemudian, dari tegangan menengah 20 kV diturunkan menjadi 220 atau 380 volt yang diklasifikasikan sebagai tegangan rendah untuk disalurkan ke rumah-rumah kita. Oke, baik. Sudah diperhatikan videonya tadi, nak? Sudah. Tentang apa tadi itu? Tentang apa? Tentang penyaluran energi listrik dari pembangkit listriknya. Nah, sebelum kita masuk mengerjakan LKPD, Ibu mau tanya-tanya dulu. Tadi ada yang ditampilkan beberapa jenis pembangkit listrik. Ada tidak yang ingat? Satu saja, bisa sebutkan. Ya, silakan. Pembangkit listrik tenaga air. Ada yang lain?
Kalau di baru itu ada pembangkit listrik apa nak? Ada itu pembangkit listrik di bawah, pembangkit listrik apa itu? Ada yang pernah ke sana? Tidak. Ya, sekedar informasi di Nadi, di Kabupaten Baru itu ada juga pembangkit listrik tenaga uap. Oke, sebelum kita kerja LKPD, karena LKPD-nya dikerja harus berkelompok, harus berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi kita bagi dulu kelompoknya. Mulai lagi berhitung dari sini dulu. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ya, nah itu tadi ada 1, 2, dan 3. Jadi sekarang duduk berdasarkan nomor yang sudah disebut. Di sini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang sebelah kiri kelompok 3. Silakan bergeser dulu nak. Silakan bergeser berdasarkan nomor kelompoknya dulu. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, ini LKPD-nya Ibu bagikan, nanti dikerjakan secara berkelompok. Didiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke. Cara mengerjakannya, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kemudian tulis nama anggota kelompoknya. Setelah itu, tadi kan teks eksplanasinya sudah dibaca masing-masing, sudah ditemukan masing-masing. Jadi didiskusikan lagi dengan teman kelompoknya, mana jawaban yang lebih tepat. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan didiskusikan teman kelompoknya. Kalau masih belum dapat jawabannya, boleh ditanyakan kepada ibu guru. Silakan nak, silakan dikerja. Iya nak? Nah, perhatikan dulu semua. Untuk LKPD 2 itu ada gambar tadi Ibu bagikan, ada tadi dalam amplop, sudah dibuka. Nah, nanti itu akan ada kotak-kotak. Silakan ditempel proses tadi berdasarkan video tadi. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah saya mau dengar bagaimana presentasinya. Kelompok 1, coba dibacakan LKPD 1-nya. Silakan yang lain perhatikan. Nanti kalau ada kesalahan dari jawaban temannya, silakan dikoreksi. Ada jawaban yang lain? Sama. Jadi itu tadi langkah-langkah penyaluran energi listrik. Langkah pertama dari mana dulu nak? Dari mana dulu? Dari pembangkit listrik. Itu tadi pembangkit listriknya ada tenaga uap. Ada apa lagi? Air, gas, nuklir, bayu, dan lain-lain. Kemudian langkah kedua, apa lagi? Apa? Iya, energi listrik yang dihasilkan dinaikkan tegangannya.
Kemudian yang ketiga apa lagi? Transmisi. Iya, melalui saluran transmisi. Kemudian setelah melalui saluran distribusi, masuklah ke rumah-rumah warga. Oke, baik. Lanjut kelompok 3, silakan tampilkan hasil kerjanya. Cara menyalurkan energi listrik. Ya. 1. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Iya, itu tadi hasil kerja kelompok 3. Ada yang mau menanggapi hasil kerja temannya? Tidak? Ada jawaban yang berbeda? Tidak. Sama semua, oke. Nah, sekarang Ibu mau melakukan refleksi tentang kegiatan diskusinya tadi. Siapa yang mau bercerita? Apa-apa yang kalian lakukan tadi saat berdiskusi dengan temannya? Oke, silakan Fadlan. Kami berdiskusi untuk mencari jawaban teks eksplanasi. Kemudian kami menyusun gambar menyalurkan energi listrik. Iya, oke. Tadi kan kita sudah belajar tentang bagaimana cara penyaluran energi listrik. Ada tidak materi yang tidak dipahami? Tidak, sudah dipahami semua? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sekarang satu orang dulu yang bikin kesimpulan. Ada yang bisa? Coba Yuni. Langkah-langkah menyalurkan energi listrik. Langkah pertama, pembangkit listrik. Langkah kedua, menaik tegangan. Yang tadi menerima pelanggan listrik. Iya, oke. Baik. Kita lanjut evaluasi. Evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Tadi sudah berkelompok. Jadi sekarang mandiri-mandiri ini untuk mengukur kemampuan masing-masing. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, perwakilan satu orang perwakilan kelompok kumpul dulu jawaban kertas jawabannya temannya. Oke, sambil Ibu periksa lembar evaluasinya, sambil rapikan bukunya supaya tidak terlalu berantakan. Oke, coba perhatikan di sini. Ini Ibu sudah periksa lembar evaluasinya. Ada 3 orang dengan nilai terbaik, tapi yang lain sudah tuntas semua, sudah melewati KKM. Yang pertama ada Hikmah. Kemudian ada Muhammad Fadlan. Kemudian yang terakhir ada Isyahrini. Baik nak, pembelajaran kita sudah selesai. Sudah saatnya istirahat. Sebelum kita tutup kegiatan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Oke, baik, terima kasih Nah untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.